Selanjutnya, pria di Pasuruan berikut ini sampai hati tega mencabuli seorang wanita tunanetra yang hendak berobat alternatif kepadanya. Aksi tersebut diketahui keluarga korban yang langsung minta pertolongan warga untuk membekuk pelaku. Pria 51 tahun yang selama ini dikenal sebagai dukun pengobatan alternatif babak belur dihajar warga setelah kedapatan mencabuli perempuan 35 tahun penyandang tunanetra di Desa Tutur, Pasuruan. Mulanya keluarga korban tak curiga lantaran pelaku berniat mengobati korban secara alternatif. Guna memuluskan aksinya, pelaku sempat meminta keluarga korban keluar untuk membelikan obat dan sejumlah jenis bunga. Namun karena menaruh curiga, keluarga segera kembali pulang dan mendapati aksi bejat pelaku. Dia memberikan santunan, terus sementara hanya itu sih, masih kita dalami lagi. Jadi apakah pernah dilakukan atau tidak, bagaimana juga kita masih belum tahu. Sebelum meminta pertolongan warga, salah satu keluarga sempat merekam perbuatan itu sebagai barang bukti. Sejumlah saksi kini tengah diperiksa termasuk saksi korban dan kerabat korban yang merekam aksi bejat pelaku. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Ya, na'udzubillah min dzalik, sungguh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Nih Ustadz Atabik, setiap manusia pasti mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus diperlakukan dengan baik tanpa adanya diskriminasi. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz mengenai kasus ini? Ya Mbak Cinta, kita setuju bahwa begitulah tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Allah mencipta makhluknya itu sesuai dengan ketetapannya. Maka semua orang wajib menghormati, mengagungkan semua ciptaan Allah tanpa melakukan pembeda-pembedaan. Kenapa demikian? Karena ketika kita membeda-bedakan atau diskriminasi, maka berarti kita juga tidak mensyukuri semua karunia Allah. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi betul-betul mengingatkan bahwa kita lebih lagi berperilaku baik kepada orang-orang yang kategorinya difabel. Bahasa Arabnya mustad'afin, orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Justru ketika mereka sangat membutuhkan, itulah peluang kita untuk beramal soleh. Jangan sampai bahwa orang tidak berdaya dan dia membutuhkan, malah dijadikan sebagai bahan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Disitulah Nabi juga mengingatkan bahwa siapa yang menolong saudaranya yang sangat membutuhkan, bahasanya sangat membutuhkan. Membutuhkan itu perspektifnya sangat banyak. Membutuhkan materi, membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan apapun dari orang-orang yang lebih mampu. Maka orang-orang yang lebih mampu memberikan pertolongan, memberikan semua yang dibutuhkan, termasuk kaum difabel. Mereka yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari siapapun yang tentu bantuan-bantuannya amat sangat dibutuhkan. Disinilah pentingnya sabda Nabi bahwa Allah akan bersama orang-orang yang mau membantu sesamanya, terlebih orang-orang yang memang amat sangat membutuhkan. Tentu dalam konteks ini ketika kita membantu yang membutuhkan bagus, tapi membantu yang lebih membutuhkan tambah bagus, membantu yang amat sangat membutuhkan tambah bagus lagi. Disitulah urutan atau tahapannya, dan tentu ini satu pelajaran yang sangat berharga. Insya Allah kita selalu berusaha membantu siapapun, wabil khusus kalau ia amat sangat membutuhkan, bukan malah dijadikan objek untuk perilaku yang tidak terpuji dari kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustadz, ini tuntutan dalam Islam yang seperti apa agar kita bisa memperlakukan saudara kita yang mungkin di dunia dilihatnya ada kekurangan, tetapi bukankah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini melihat keimanan dan ketakwaan seseorang, Ustadz. Mungkin di dunia kita secara fisik normal, tetapi bukan jadi kita lebih tinggi di orang yang mungkin kita anggap kurang itu, Ustadz. Ya betul, memang Nabi memerintah kita untuk melihat orang yang lebih rendah dari kita dalam konteks duniawi, materi, penampilan dan sebagainya, supaya kita muncul tawadhu. Sedangkan kita melihat orang yang lebih tinggi dalam konteks keimanan dan ketakwaan amal solehnya, supaya ada motivasi.
Justru ketika kita melihat yang lebih tidak mampu dari kita, muncullah tawadhu, muncullah rasa bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau memberikan karunia kepada hamba yang sangat besar. Sedangkan ada saudara-saudara hamba yang kategorinya tidak berdaya misalnya. Justru itu dianjurkan oleh Nabi. Untuk yang lebih tinggi, kita melihatnya ketinggian pada iman, pada taqwa, pada amal soleh. Subhanallah. Sahabatku sholatnya hebat, aku juga ingin seperti dia. Bayangkan ada orang-orang dalam kategori tidak mampu, tapi ia bisa berkurban, ia bisa menunaikan ibadah haji meskipun dengan menabung beberapa tahun. Itu kan motivasi. Karenanya dalam sabda Nabi dikatakan tadi, lihatlah orang yang lebih rendah dalam konteks dunianya, orang yang lebih tinggi dalam konteks akhiratnya. Dalam pandangan ini, maka kita juga sangat yakin. Semua yang Allah anugerahkan kepada siapapun sudah paling baik, sudah paling agung. Dan kita selaku hamba Allah dengan sekian banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, kita perlu bertambah tawadhu, perlu bertambah bersyukur, sekaligus terus-menerus kita juga agar kita ingin lebih baik di masa yang akan datang. Tapi kebaikan itu adalah kebaikan yang orientasinya akhirat, ingin lebih baik sholatnya, lebih banyak infak sedekahnya, lebih banyak membantunya, ingin mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga kita semua selalu menjadi orang yang penuh syukur, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan berperilaku baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Baik Ustadz, kita ke informasi selanjutnya.